Halo, perkenalkan nama saya Delos Emanuel. Saya siswa yang berasal dari SMA N 91 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi tentang ekosistem yang berjudul tentang siklus materi atau biogeokimia. Siklus materi atau biogeokimia. Daur biogeokimia merupakan perpindahan unsur-unsur kimia melalui makhluk hidup dan lingkungan abiotik ataupun tanah dan udara. Dalam daur biogeokimia dikenal dua macam daur, yaitu diantaranya adalah daur edafik dan daur atmosferik. Daur edarik merupakan daur ulang yang tidak dapat diragukan lagi pada daur tersebut, karena tidak pernah membentuk gas di udara. Adapun daur ulang atmosferik adalah daur yang tidak unsur kimia pada daur tersebut mengalami fase atau berbentuk gas di udara. Daur biogeokimia di bagian mengatur keseimbangan ekosistem, yang artinya adalah keseimbangan ekosistem tergantung pada hal-hal yang terjadi secara berputar pada unsur-unsur kimia tertentu. Unsur-unsur kimia yang dapat mengalami daur biogeokimia meliputi karbon, nitrogen, hidrogen, dan oksigen, serta fosfor. Dalam siklus biogeokimia juga sebagai pertukaran antara komponen biosfer yang hidup dan tidak akan hidup di tingkat trofik yang tidak hilang dalam ekosistemnya. Unsur-unsur sebagai zat biotik melalui udara dalam daur ulang dengan komponen-komponen hidup yang diantaranya adalah bahan ekosistem yang akan diangkat di setiap tingkatan. Unsur-unsur yang dibuat dari bahan organik dan akan didaur ulang. Unsur-unsur termasuk pada komponen dan unsur biotik yang melalui udara dan daur ulang makhluk dan bebatuan. Ragam daur biogeokimia. Fungsi dari daur biogeokimia ialah menjadi daur ataupun siklus materi yang membalikan lagi seluruh unsur-unsur kimia yang telah digunakan oleh seluruh yang ada di muka bumi ini, dari komponen biotik ataupun komponen abiotik, yang pada akhirnya pun akan berkesinambungan dan seimbang dalam kehidupan di bumi dapat terjaga. Berikut di bawah ini adalah ragam daur biogeokimia yang perlu kita ketahui. Siklus karbon. Siklus karbon adalah siklus biogeokimia di mana karbon dipertukarkan antara geosfer, hidrogen, dan atmosfer bumi ataupun objek astronomis lainnya. Bisa jadi memiliki siklus karbon yang hampir sama meskipun hingga kini belum diketahui. Dalam siklus ini terdapat 4 reservoir karbon utama yang dihubungkan oleh jalur pertukaran. Reservoir tersebut adalah atmosfer, biosfer, terestrial atau yang biasanya termasuk pula freshwater, sistem dan material non-hayati organik seperti karbon tanah ataupun soil karbon, lautan atau termasuk karbon anorganik, terlarut dan laut hayati dan non-hayati, dan sedimen ataupun termasuk bahan bakar fosil. Pergerakan tahuan karbon, pertukaran karbon antara reservoir terjadi karena proses-proses kimia, fisika, biologi, dan biologi yang bermacam-macam. Lautan mengandung kolam aktif karbon terbesar dekat di permukaan bumi, namun dengan demikian, laut dalam bagian dari kolam ini mengalami pertukaran yang lambat dengan atmosfernya. Neraca karbon global adalah keseimbangan pertukaran karbon antara makhluk yang masuk dan yang keluar, antara reservoir karbon atau antara satu putaran atau loop spesifik siklus karbon, misalnya atmosfer dan biosfer. Analisis neraca karbon dari sebuah kolam atau reservoir dapat memberikan informasi tentang apakah kolam atau reservoir berfungsi sebagai sumbernya. Siklus nitrogen. Siklus daur nitrogen adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Transformasi ini dapat terjadi secara biologis maupun non-biologis. Beberapa proses bentuk pada siklus nitrogen antara lain fiksasi nitrogen, mineralisasi, nitrifikasi, denitrifikasi. Walaupun terdapat sangat banyak molekul nitrogen yang ada di dalam atmosfer, nitrogen dalam bentuk gas tidaklah reaktif. Hanya beberapa organisme yang mampu untuk mengkonversinya
menjadi senyawa organik dengan organik yang disebut dengan fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen yang lain terjadi karena proses geofisika seperti terjadinya kilat. Kilat memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan. Tanpanya tidak akan ada bentuk kehidupan di bumi ini. Walaupun dengan demikian, sedikit sekali makhluk hidup yang dapat menyerap senyawa nitrogen yang terbentuk dari alam tersebut. Hampir seluruh makhluk hidup mendapatkan senyawa nitrogen dari makhluk hidup lain. Oleh sebab itu, reaksi fiksasi nitrogen sering disebut prosesi topping up. Fungsi penambahan pada tersedianya cadangan senyawa nitrogen. Tahap-tahap terjadinya daur nitrogen. Tahap pertama yaitu daur nitrogen ataupun proses transfer nitrogen dari atmosfer ke dalam tanah selain masuknya nitrogen ke dalam tanah akibat dari air hujan. Nitrogen juga dapat masuk melalui proses fiksasi nitrogen. Proses ini dilakukan oleh bakteri Rhizobium yang akan bersimbiosis dengan bakteri Azotobacter, Clostridium, dan polong-polongan. Ganggang hijau juga memiliki kemampuan yang sama seperti memfiksasi nitrogen. Tahap kedua adalah di mana nitrat diperoleh dari hasil fiksasi biologis yang digunakan oleh produsen, ataupun tanaman yang kemudian akan mengubahnya menjadi protein. Jika ada hewan atau tanaman yang mati, maka pengurai akan mengubahnya menjadi NH3 ataupun gas amonia dan NH4 plus garam amonium yang terlarut oleh air. Vertebrata secara tidak langsung telah mengonsumsi nitrogen melalui asupan nutrisi dalam bentuk protein maupun asam nukleat. Di dalam tubuh, makromolekul ini dicerna menjadi bentuk yang lebih kecil, yaitu asam amino, dan komponen dari nukleotida dan dipergunakan untuk sintesis protein dan asam nukleat yang baru atau senyawa lainnya. Sekitar setengah dari 20 jenis asam amino yang dapat ditemukan pada protein merupakan asam amino esensial bagi vertebrata. Artinya, asam amino tersebut tidak dapat dihasilkan dari asupan nutrisi senyawa lainnya, sedangkan sisanya dapat disintesis dengan menggunakan beberapa bahan dasar nutrisi, termasuk senyawa intermediat dari siklus asam sitrat. Siklus biogeokimia dari daur hidrogen dan oksigen. Siklus air ataupun siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Pemanasan laut oleh sinar matahari merupakan kunci proses siklus hidrologi tersebut dapat berjalan secara terus-menerus. Air berevaporasi kemudian jatuh sebagai presipitasi dalam bentuk hujan, salju, hujan es, dan hujan gerimis ataupun kabut. Air merupakan kebutuhan vital bagi semua makhluk hidup. Tak ada makhluk hidup yang mampu bertahan hidup tanpa adanya air. Terdapat secara melimpah di laut, tetapi ketersediaannya relatif terbatas di daratan. Bagi tumbuhan, air merupakan salah satu faktor penting untuk fotosintesis, perkecambahannya atau bertumbuhnya, serta sarana transportasi zat. Bagi hewan dan manusia, air merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan transportasi zat. Daur air tersebut juga daur hidrologi. Secara garis besar atau daur hidrologi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu daur hidrologi pendek, daur hidrologi sedang, dan daur hidrologi panjang. Penjelasan siklus biogeokimia adalah daur hidrologi pendek, yaitu air laut menguap, uap air naik ke udara lalu bersatu menjadi awan. Pada ketinggian tertentu, awan mengalami kondensasi dan presipitasi menjadi titik-titik air, kemudian turun sebagai hujan. Pada daur hidrologi pendek ini terbentuknya awan dan hujan terjadi di atas laut. Jadi hujan tidak akan mencapai di daratan. Sedangkan daur hidrologi sedang ya air laut, yaitu menguap air laut naik ke udara dan terbawa angin sampai di atas daratan membentuk awan. Pada ketinggian tertentu, awan mengalami kondensasi dan presipitasi membentuk titik-titik air lalu turun sebagai hujan di daratan. Sebagian air pun meresap ke dalam tanah. Sebagian lain kembali ke laut menjadi air sungai. Sekian dan terima kasih.